asal jadi orang baik aja. Iya, yang penting kita satu bangsa itu jangan sensitif lah kita. Sedikit-dikit lapor kita mendulukan kekeluargaannya lah. Terus polisi itu kalau ada masalah yang nggak begitu krusial itu jangan ngikutin yang viral-viral. Kalau nggak viral polisinya nggak kerja sih, gimana sih? Iya, jadi kita panggil masalahnya apa, pertanggungjawabkan secara akademis. Ya, seperti yang sangat disayangkan kan yang dipertanyakan sama Pak Saifuddin yang 300 itu kan tidak ada penjelasannya. Salahnya di mana, benernya di mana kan kita masuk masyarakat awam ini kan tidak tahu. Mestinya itu harusnya disimposiumkan, bedah melalui akademis. Panggil. Mungkin kalau yang tanya itu Bambang Nurseno mungkin ditanggapi karena Bambang Nurseno kan sama apa Pak Mahfud kenal kan, itu kan kenal baik kan. Iya, komunikasinya Bambang bagus. Nah, dia Pak Saifuddin kan vulgar kan, manunya. Ya, bahasanya terlalu vulgar. Nih ya. Pak Saifuddin itu sama dengan ini loh, backgroundnya sama dengan si siapa namanya Abdul Qadir Hasan Baraja loh Pak. Iya. Itu keras Pak Saifuddin. Bahasanya terlalu vulgar. Itu kalau nyampaikannya itu audiensi ke Menteri Agama, datang minta ini disampaikan, dikaji secara akademis gitu, mungkin stop itu enak. Jadi ngetop ya Saifuddin Ibrahim. Iya. Pak Saifuddin ngetop juga kalau misalkan ditanggapi baik-baik, ya udah nanti kita diskusikan lah. Iya. Oke Pak Suto, jangan pergi dulu Pak Suto di sini karena nanti ya supaya kalau ada WA dari Paus Fransiskus nanti saya kirim, saya forward ke Pak Suto. Betul. Ya ini buat saudara saya ini. Good political ya, shalom good political will. Selamat malam, semoga sehat selalu. Selamat malam Pak Hendro. Saya Farhan nih pakai akun satunya lagi. Karena akun satunya diblok ya kayaknya ya. Iya. Iya, karena Anda mau mempopulerkan khilafah di sini sih. Nanti ditangkap juga kayak si siapa namanya? Kayak si ini Abdul Qadir Baraja ya kan? Kayaknya itu ini ya framing Pak Indro ya. Bisa dicek semua yang saya katakan, tidak ada saya mendukung khilafah, tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mendukung khilafah. Saya dengar kok mempromosikan khilafah juga gitu loh. Oh jangan memfitnah Pak. Al fitnah itu nasyadu minal qatl Pak. Fitnah itu benar-benar kejam. Kalau enggak syukur ya kan karena kan Anda mengaku katanya dari PBNU ya kan. Dari NU, kalau dari NU tentunya tidak ada itu mengenal itu karena kalau mau dari zaman dulu juga sudah digarap sama orang NU dan Muhammadiyah kan. Dan itu sudah saya jelaskan, kayaknya pertama kali saya ke sini sudah saya jelaskan apa posisi saya di tentang khilafah, juga di channel-channel Kristen saya diundang juga di Sekuat Orang Indonesia, bisa dicek bagaimana posisi saya ketika tentang khilafah itu. Oke. Tapi menanggapi ini gimana? Seorang Gus Yakut ya yang mempunyai pemikiran cukup brilian. Jadi dia pengen membuat adem Indonesia dengan mengundang Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Gimana menurut Farhan? Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, karena semua agama di Indonesia berhak untuk dikunjungi oleh pemimpin tertingginya. Saya pikir nggak ada masalahnya dan kita yakin umat Islam akan menyambut dengan tangan terbuka. Karena hal itu adalah sebagai suatu hak bagi mereka ya di negeri ini dan itu ini kan bukan pertama kali juga Paus datang ke Indonesia kan, dan hubungannya sangat baik kok. Saya pernah membaca bagaimana Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, juga pernah diundang ke Paus ya, ke Vatikan juga. Gus Dur juga bagaimana hubungannya, bahkan tokoh yang katanya keras ya terhadap terhadap nilai-nilai toleransi, yaitu saya lupa namanya siapa,
yang sudah Dari mana? meninggal, Ormas mana? Zulkarnain, Ormas mana? Zulkarnain ya, Ustadz Zulkarnain pernah kok membuat pernyataan bahwa paus bisa kok, nggak masalah datang ke Indonesia, itu bukan suatu halangan karena itu hak bagi penganut agama di Indonesia ya. Menurut saya sih nggak masalah sih Pak Hendro. Dan malah kita sambut untuk mendinginkan suasana di Indonesia yang memang kita harus akui memang terpolarisasi oleh pikiran-pikiran dan apa ya, framing-framing politik yang sesuai dengan topik ini ya, tentang bagaimana politik identitas. Saya merasa bahwa politik identitas ini bukan hanya ditujukan kepada ini ya, umat Islam ya, tetapi politik identitas sudah menjadi sebuah dagangan buat mereka yang bermain politik. Bagaimana ketika pemilihan gubernur di suatu daerah yang mayoritas Kristen juga mereka memainkan Ya, bagaimana politik makanya saya identitas. bilang kan, politik identitas bukan Islam saja, bisa, dan itu saya tidak suka ya. Ya, boleh dong saya tidak suka kan. Boleh Orang itu hak. memainkan politik identitas walaupun dia non Muslim, buat saya itu berarti disempitkan, ya kan? Saya bilang disempitkan, jadi dipolarisasi. Ya dia akan terjadi penyekatan dan membatasi diri. Itu namanya orang-orang yang membatasi diri. Jadi kalau kita tetap berjiwa misalkan ya udah nasionalismenya aja, kita ambil dari nasionalisme. Kalau kita sudah nasionalisme itu pemandangan kita ini semua rata, ya kan? Kalau mereka sudah dibawa-bawa ke agama itu dia akan milih-milih itu karena ada sekat-sekatnya. Jadi kalau kita sudah bilang nasionalisme tanpa sekat, nasionalisme itu tanpa batas, tanpa sekat. Itu yang ingin saya gaungkan buat saudara-saudara kita semua, ya kan? Ya, saya setuju seperti itu, Pak. Terus setuju. Cuman disadari atau tidak, banyak orang yang sedang memainkan itu dengan bahkan mohon maaf Pak Hendro, sekali lagi saya ini orangnya belak-belakan dan saya melihat bahwa Pak Hendro juga memainkan itu dengan mendiskriminasikan dengan Anies ya. Saya pikir saya bukan pendukung Anies, Pak. Ingat, saya bukan pendukung Anies dan saya menyayangkan ketika hal-hal yang bersifat jualan kampanye ayat dan maya ditujukan kepada Anies. Ini saya pikir tidak fair ya, dalam artian begini. Bagaimana kebijakan Anies ketika Paskah ya, ketika Paskah bagaimana di gereja ya. Bukan di gereja. Paskah bagaimana ketika di gedung JIS ya, di JIS ya. Bahkan sekarang ada namanya program untuk program dari Pemprov DKI itu BOTI ya. Sekolah minggu aja mendapat anggaran Pak setiap tahun Pak. Itu terlambat. BOTI itu sudah dari programnya waktu dia pertama kali menjabat. Dia membuat program ya, dan itu sudah dibagi-bagikan kecuali ya non Muslim itu nggak dapat. Terakhir begitu mendekati dia mau lengser, dia mau keluar atau dia mau berhenti, itu baru diberikan. Ya, jadi saya melihat itu sudah motivasinya sudah tidak benar. Itu adalah hak loh. Itu bukan pemberian, itu hak buat semuanya. Tidak hanya Kristen aja, itu buat semua agama di situ ada. Dan itu harusnya sudah dijalankan dari 2018. Baca aja. Tapi dijalankan, diberikan kepada si gereja itu kemarin 2021 dan itu diekspos. Ya kan kita tahu kalau dia adalah tipikal pencitraan. Dia adalah orang yang memainkan pencitraan. Itu yang saya kritik juga, ya kan. Dia apa-apa pencitraan, jadi bukan setulus-tulusnya ya. Jadi saya bilang, wah ini Anda terlambat. Harusnya, tapi orang yang diberikan dia senang karena dia memang mungkin butuh. Tapi dia terlambat mendapatkannya. Ya. Oke, tapi saya pikir seperti ini Pak ya, kalau memang itu terlambat ya dilakukan oleh Anies, pada pokoknya bahwa itu dilakukan ya. Yang pertama ya, kalau untuk motivasi kita tidak bisa mengukur hati ya, kita hanya bisa meraba-raba apa yang dilakukan Anies ini adalah sebagai bentuk kampanye atau tidak. Tapi yang saya pikir kita kalau memang ingin negeri ini adalah negeri yang benar-benar aman, coba kita tanya ke dalam hati kita sendiri Pak. Kita tanya deh. Jujur ayo kita tanya, kita belak-belakan aja. Apakah kita memainkan sebenarnya politik identitas ini? Contoh ketika di DKI terjadi sebuah pemilihan di tahun 2017. Bagaimana umat Islam juga banyak sekali yang memilih Ahok.
Kalau memainkan isu identitas Muslim dikaitkan dengan itu, tentu tidak akan ada terpilih Ahok sekian persen, hampir 40% ya. Nah, artinya di sini Pak Indro, isu ini sebenarnya isu dagangan di mana ranah politik itu dijadikan sebagai sebuah ujung untuk meraih kekuasaan. Nah, bagaimana caranya ini yang harus kita kritisi. Kalau Bapak setuju bahwa politik identitas ini memecah belah, terjadi polarisasi di tengah masyarakat, saya sangat setuju sekali. Tapi kita mari bertanya ke dalam hati kita, apakah kita sudah fair? Contoh, bagaimana ketika Ganjar Pranowo memainkan isu itu juga, bagaimana Puan Maharani memainkan isu itu juga. Apakah kita bisa fair sebagai komponen masyarakat? Ganjar Puan isu apa itu? Ganjar terutama ketika kemarin deklarasi bagaimana sekumpulan para buzzer, kita sudah tahu lah, kita itu sudah menjadi rahasia umum bagaimana para buzzer mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo. Bisa kita lihat bagaimana sikap-sikap mereka ya, memainkan isu bahwa orang yang memilih Anies adalah orang-orang yang berpaham radikal dan kekhalifahan. Bagaimana Eko Kuntadi membuat sebuah pernyataan, kalian jika memilih Anies berarti kalian setuju akan mengganti Pancasila. Ini kan sesuatu yang tidak fair menurut saya. Bagaimana menjustifikasi sebuah pribadi dikaitkan hal tersebut gitu loh, dan tidak memikirkan bahwa ini akan berdampak yang sangat serius. Ya, ini akan terus dimainkan. Bro Farhan, kalau Anda tidak setuju, Anda kan punya channel. Gaungkan dong di channel Anda. Karena kan orang pilihannya kan beda-beda. Ya kan kita harus menghargai perbedaan. Dia berbicara itu di channel dia. Ya kan di channelnya Eko Kuntadi. Kalau Anda tidak setuju, Anda pakai channel Anda gaungkan dong. Bahwa Anies dipoles sedemikian rupa supaya mengkilat. Ya kan? Ya kan supaya mengkilat dan supaya ini kan beda-beda pilihan aja. Jadi karena ini topik saya tidak membicarakan itu. Jadi saya rasa jangan diperpanjang lagi deh. Kalau Farhan pengen mempoles Anies, pakai aja channel Anda sendiri, ya kan? No, saya tidak memoles Anies, Pak. Ya. Saya tidak memoles Anies. Saya hanya berpikir bahwa negeri ini memang sudah terlalu banyak memainkan sebuah framing bagaimana memojokkan umat Islam. Bagaimana umat Islam di-framing seperti itu. Anda tarik ke agama lagi. Anda seorang apologet, saya tahu. Anda adalah apologet agama. Jadi Anda selalu berbicara, Anda tarik-tarik ke agama, dan itu saya tidak suka. Dan saya ini bagaimana dengan Bapak yang duduk satu room dengan DPO polisi, Pak, dengan Polzong. Bagaimana sikap Anda? Saya pelajari kok. Basic Anda saya pelajari bagaimana pernyataan Anda di roomnya Polzong yang penuh agitasi. Serius, saya pelajari, Bapak. Ya, kalau apa perlu kita setel di sini? Kan dong. Ya kan, saya tadi di sini saya tidak mau membela itu. Kalau dia ada urusan dia, itu dia yang membawakan. Tapi pernyataan Bapak waktu di roomnya dengan orang yang membawa agama, terus dia misalkan ada orang disuruh membenci yang berbeda, itu saya tidak suka. Oh, saya tidak jangan pernah membenci sesuatu, jangan pernah membenci agama berbeda, Pak. Dari sana juga jangan pernah membenci. Gimana sih? Ya kan kalau Anda. Oke. Jadi jangan ditarik-tarik ke agama, Farhan. Ya. Oke, saya tidak menarik ke agama. Selalu kalau Anda masuk di mana-mana, itu kalau kita berbicaranya enak, asik. Tapi begitu siapapun juga, kalau apologet saya heran juga, mengapa selalu ditarik ke agama? Itu yang saya tidak suka. Saya ingin bersahabat dengan saudara-saudara saya, akhirnya nggak bisa. Karena Anda menarik-narik ke agama. Saya bisa ngobrol-ngobrol panjang dengan Tolangit. Saya bisa ngobrol-ngobrol panjang dengan Gus Arya. Mengapa saya dengan Anda tidak bisa ngobrol yang enak? Ya, karena pemikiran kalian sama, apalagi Gus Arya ya, kita tahu lah. Coba ayo kita berdiskusi dengan baik. Kita berdiskusi dengan baik. Anda berbeda dengan para nasionalis. Ya kan Anda. Oh, berarti yang Tolangit itu, ya kan, Tolangit yang berarti pengurus daripada DP Ansor di Sulawesi Selatan loh. Berarti begini, Pak, pemikiran Bapak bahwa yang tidak setuju atau tidak sesuai dengan pemikiran mereka ya di satu kubu itu adalah tidak nasionalis. Apakah nasionalis hanya milik sekelompok golongan, Pak? Yuk kita fair, yuk kita diskusi secara akademis. Apa yang berbeda, Pak? Apa yang berbeda? Tapi saya tidak suka ditarik-tarik ke agama. Itu aja. Oke, saya tidak menarik. Saya ke agama, Pak. Oke.
Ya. Oke, Ya, sorry jadi kalau kalau saya Anda tadi menarik kalau agama. Anda tidak mau saya kick, Anda jangan berbicara masalah agama di sini. Ya, Anda bilang langsung Anda tarik ke Islam, Anda tarik kemana. Saya tidak suka berbicara agama. Ya, mendingan Anda diam aja kalau mau nongkrong di sini. Ya, oke, kita sekarang berjalan ke saudara kita Pak Sam. Saya pengen dengar juga mungkin Pak Sam punya perspektif yang berbeda. Apa sih tujuan daripada Anies, apa kok Anies lagi? Apa tujuan daripada Gus Yakut ke Vatikan dan mengundang seorang Paus Fransiskus untuk datang di Indonesia? Shalom, Pak Sam, selamat malam. Semoga sehat selalu, Pak. Shalom, selamat malam Pak Hendro dan yang lain. Chat. Terus terang aja saya juga nggak terlalu mengerti ngapain dia ke Vatikan ya. Umat Katolik di sini sedikit kok. Tapi rupanya katanya Pak Sam. Ini kata saudara kita ini Pak Sutowijoyo, katanya ada berapa? 8 juta ya? Apa sih berapa? 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta. Oh iya, maksud saya banyak. Maksud saya dari 270 juta orang kan. Ya artinya sekarang apakah Sri Paus itu juga berpengaruh kepada dunia Islam gitu ya? Ini kan jadi apakah ada pengaruhnya? Nah, jadi saya kira selalu langkah-langkah politik internasional itu selalu ada latar belakangnya kan. Nah, jadi saya sendiri terus terang aja belum bisa menebak-nebak gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita misalnya kemarin dengerin itu khilafah itu. Mereka bilang apa? Loh, Katolik kan punya paus. Lah khilafah juga kan mestinya ada seperti itu di dunia ini. Jadi satu pemimpin agama gitu ya. Mau menyatukan gitu ya. Itu kan khilafah ya. Ya, kacau itu otaknya itu orang-orang khilafah itu. Nah, jadi ya nggak mungkin lah Islam disatukan. Gitu aja lah. Gitu kan. Cuman kayak udah paling ini aja lah mereka itu. Nah, jadi saya juga tolong Pak, jangan bawa-bawa agama Pak, sesuai komitmen Pak Hendro. Saya masih di sini ya. Kalau Anda tidak suka berarti secara fair mengatakan tidak suka, jangan bawa-bawa agama. Iya, kalau Anda suka khilafah silakan aja. Khilafah itu apa? Iya, udah. Kemarin khilafah itu apa? Nah, jadi Anda khilafah itu agama nggak? Ini Anda salah lagi. Khilafah itu politik. Kalau Anda nggak mau ini, memang repot juga. Anda dibenerin, dibaikin nggak bisa.